Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Fa ayyuhal hadirun ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita awali ibadah kita siang ini dengan berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama, dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Yang kedua, dengan berhati-hati jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah. Kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di penghujung zaman ini, para jamaah sekalian. Para ulama banyak menafsirkan bahwa kehidupan manusia tidak lebih daripada 15 abad. Pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis buku atau kitab Bulughul Maram yang memberikan syarah Sahih Bukhari yang begitu tebal itu, Fathul Bari, mengatakan bahwa umur umat manusia tidak lebih daripada 1500 tahun kalau dihitung dari kenabian. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa umur umat Islam diperkirakan 1487 tahun. Berarti kalau hari ini 1444 Hijriah, taruhlah 1500 dikurangi 1444 Hijriah, maka umur umat Islam sangat pendek, artinya dekat dengan hari kiamat. Para jamaah sekalian, hidup di akhir zaman itu ada kabar baiknya, ada kabar buruknya. Kabar baiknya adalah Nabi mengatakan, orang yang mulia adalah dia tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Dialah ikhwani. Nabi menyebut ikhwani, saudara-saudaraku. Itu kabar baiknya. Tetapi kabar buruknya adalah hidup di akhir zaman ini penuh cobaan karena zaman fitnah. Sehingga pertama Nabi menggambarkan hidup di akhir zaman itu mudahnya orang-orang yang keluar dari Islam. Nabi mengatakan dalam hadis nubuwah itu ramalan Nabi tentang masa depan. Nabi bersabda, sayati alan nasi zamanun, akan datang suatu masa zaman yang akan menimpa umatku. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi-pagi orang itu masih menggenggam iman. Wa yumsi kafiron, sore sudah murtad. Wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiron, sore masih menggenggam iman, pagi sudah murtad. Kenapa Nabi menutup ucapannya yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya?
mereka menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. Jadi hati-hati dengan dunia. Dunia menjadi sebab terbesar orang-orang meninggalkan akidah al-Islam ini, sehingga diumpamakan pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir. Itu zaman akhir ditandai dengan ucapan Nabi seperti itu. Kemudian zaman akhir itu ditandai dengan sikap moralitas yang buruk. Nabi juga menggambarkan dalam hadis nubuwah, sayati alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman yang akan menimpa umatku. Pertama, himmatuhum butunuhum, semangat hidup mereka hanya perut. Orientasinya hanya makan, makan, makan enak, makan di mana, dan makan terus pikirannya. Sehingga kuliner, wisata kuliner semakin berkembang. Himmatuhum butunuhum. Jadi kalau orientasi hidup kita itu makan, 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 itu kena himmatuhum butunuhum. Yang kedua, wasyarafahum mata'uhum. Kemudian prestis hidup mereka, mereka menghargai orang lain, orang itu berwibawa atau tidak, ditentukan oleh hartanya. Wasyarafahum mata'uhum. Prestis hidup mereka adalah harta. Kita memandang orang juga harta, kita menghormati orang lain juga karena hartanya. Kemudian yang ketiga, waqiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah wanita. Wanita dieksploitasi sedemikian rupa menjadi komoditi non migas. Semuanya wanita, wanita. Bahkan wanita menjadi sumber fitnah. Kalau tidak hati-hati, maka wanita-wanita ini kalau dibiarkan betul-betul menjadi malapetaka dan sumber fitnah di akhir zaman. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan wadinahum, agama mereka. Agama din itu kan maknanya way of life. Sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diperjuangkan, dia rela berkorban untuk sesuatu itu din namanya. Kalau Nabi mengatakan agama mereka adalah dananiruhum, dinar, uang emas. Wadarohimuhum, dinar, dirham, uang perak. Wadinuhum dananiruhum wadarohimuhum. Agama mereka di akhir zaman adalah dinar dan dirham, alias fulus, uang. Maka itu gambaran Nabi di akhir zaman, dan ini syarat dengan fitnah. Sehingga yang ketiga, Nabi menggambarkan orang yang memegang iman di akhir zaman itu seperti menggenggam bara api. Bara api ini kalau digenggam memang berat, panas, tapi selamat karena dia menggenggam iman. Tapi kalau dilepas memang tidak panas, tapi dia tergelincir. Kemudian masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, lalu bagaimana menghadapi kondisi akhir zaman yang mendekati kiamat supaya kita tetap survive, tetap istiqomah memeluk Islam, tidak sampai murtad, tidak sampai terperangkap oleh himmatuhum butunuhum tadi, oleh kuliner makanan tadi, oleh harta tadi, oleh wanita tadi, dan oleh uang dinar dan dirham, rupiah, dolar, dan seterusnya itu. Maka ada ayat yang patut kita renungkan supaya kita diselamatkan oleh Allah sampai akhir zaman selamat, sampai masuk dalam liang lahat juga selamat, sampai di yaumul hisab juga selamat, sampai perhitungan nanti apakah surga dan neraka kita diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ada ayat penting dalam juz amma itu yang apabila kita renungi bisa menjadi keselamatan kita para jamaah sekalian. Sampai Imam Asy-Syafi'i berpendapat kalau seandainya Al-Quran itu hanya turun satu surat ini, yaitu surat Al-Asr,
Kemudian manusia mempedomai surat ini, tidak perlu 30 juz, manusia sudah selamat dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Saya ingin membacakan dan jadikanlah perenungan ayat ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu. Ada yang menafsirkan wal asri, demi waktu asar. Maghrib digambarkan dari kiamat, kita sudah melewati subuh, kita sudah melewati zuhur, kita sudah melewati asar, dan habis asar itu maghrib kiamat. Artinya jarak kepada hari kiamat itu sudah dekat. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian. Semua manusia ini akan mengalami kebangkrutan, kerugian. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati. Imannya dibuktikan dengan amal soleh. Ini yang selamat. Satu, beriman. Yang kedua, imannya tidak berdiri sendiri, tetapi dibuktikan dengan amal soleh. Karena iman tanpa amal soleh itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Apa artinya? Atau beramal soleh berdasarkan iman. Iman dan amal soleh seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ini iman, ini amal soleh. Kemudian kalau ingin selamat, kemudian dikuatkan supaya imannya itu subur dengan dua yang berikutnya, watawasau bil haqqi, saling berwasiat kepada kebenaran. Khutbah ini adalah berwasiat kepada kebenaran. Pengajian rutin itu berwasiat kepada kebenaran. Kemudian watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, dan berwasiat kepada kesabaran. Artinya apa para jamaah sekalian? Zaman boleh gonjang-ganjing, begitu buruknya zaman. Tetapi tidak ada persoalan bagi orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian mereka siap menerima nasihat. Baik nasihat kebenaran maupun nasihat kesabaran. Itulah 4 komponen dalam surat Al-Asr. Apabila kita pegangi, maka sudah cukup menjadi bahan peluru untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Betapapun zaman ini rusak, kalau kita berpedoman pada 4 dalam surat Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i, seandainya tidak ada ayat yang lain, ayat ini cukup untuk memberikan keselamatan bagi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Summalhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi memberikan pelajaran berikutnya adalah iman itu ibarat sebuah binatang yang bisa lepas. Oleh karena itu iman itu harus diikat dengan kencang supaya tidak lepas dari hati kita. Dan mengikat iman itu adalah dengan doa. Minimal ada 2 doa yang selalu dibaca oleh Nabi sampai dia wafat, tidak meninggalkan 2 doa ini setiap selesai sholat, yaitu doa mengikat iman. Yang pertama Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah untuk tetap memeluk agamamu. Ini juga harus kita amalkan para jamaah sekalian. Yang kedua, kita menyebutnya doa sapu jagat. Itu setiap selesai sholat, Nabi tidak pernah absen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan minta terhindar dari siksa api neraka. Para jamaah sekalian, marilah kita berdoa. Minimal 2 doa tadi kita aminkan. Mudah-mudahan Allah mengikat iman kita sampai akhir hayat kita, iman kita tidak lepas, tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.